Om Swastiastu. Mas Dharma yang berbahagia, kita berjumpa lagi pada channel YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengangkat topik yang sedang kita hangat-hangat berbicarakan adalah permasalahan pelaksanaan tumpok landap di era kekinian. Umat Dharma yang kami banggakan, agama Hindu dalam pelaksanaan upacara sangat-sangat fleksibel. Kefleksibelan yang dimaksud ini bukan dalam artian kita mendefinisikan suatu agama secara individual, tetapi bagaimana kita mendefinisikan agama secara kontekstual dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Maka itulah dasar pelaksanaan agama Hindu bisa terlepas dari tiga kerangka pilar agama Hindu adalah tatwa, susila, dan upacara. Terkait dengan pelaksanaan tumpok landap di era kekinian, sudah barang tentu kita bisa terlepas daripada apa yang menjadi suatu fundamental kita yang disebut dengan trisamanya, atita, nagata, wartamana. Bagaimana pelaksanaan masa lalu, bagaimana pelaksanaan sekarang, dan bagaimana pelaksanaan yang akan datang. Inilah yang memberikan suatu fleksibelan agama Hindu di era kekinian. Maka untuk itulah kita akan memperhatikan atau kita menguak kembali tentang pelaksanaan daripada tumpok landap di era kekinian. Para pemirsa dan umat Hindu yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya definisi tumpok landap yang pertama adalah kata tumpok berasal daripada kata tu dan kata pot. Tu artinya lahir, pot artinya adalah berakhir. Ini menandakan bahwasanya tumpok landap adalah berakhirnya antara Saptawara dengan Pancawara. Saptawaranya Mas Dharma telah pahami bahwasanya tumpok landap jatuh pada hari Sanis Cara. Ini berarti Pancawaranya itu adalah, Saptawaranya itu adalah berakhir pada hari Sabtu. Yang kedua ada Kliwon sebagai Pancawara. Juga kita pahami bahwasanya Kliwon merupakan yang terakhir daripada Pancawara. Dengan dasar ini, tumpok landap ini adalah masa berakhirnya hari, sehingga menjadikan suatu tonggak sejarah yang akan menyampaikan kepada kita semuanya akan pentingnya pemaknaan tumpok landap di era kekinian. Perkembangan agama menjadikan kita kefleksibelan memahami suatu agama secara universal. Karena kita selama ini selalu berkutik kepada suatu definisi secara individu, definisi secara kelompok, sehingga menjadikan suatu agama ini tidak menjadikan suatu fokus definisi suatu pelaksanaan agama itu sendiri. Mas Dharma yang kami banggakan, dalam lontar serigamo dikatakan, tumpok landap ngaran, prakatenia sangyang pasupati, maka dewaning lelandap. Jadi tumpok landap itu adalah tiada lain, adalah pemujaan sangyang daripada sangyang pasupati. Makanya pemujaan Sangyang Pasupati inilah yang kita laksanakan pada waktu tumpok landap. Itu tiada lain. Pasu artinya hidup, pati artinya mati. Pada tumpok landap ini kita menghidupkan hal-hal yang belum memiliki suatu kekuatan energi yang kita harus laksanakan. Maka dasar inilah kita sebagai umat sedharma, tumpok ini kita rayakan sebagai akhir daripada Saptawara yang kita kenal ada 6 tumpok, semuanya berada pada berakhirnya Saptawara. Untuk itulah maka semua tumpok ini kita rayakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, seperti dikatakan dalam lontas dari Gamo, Sanis Cara Kliwon ngaraning tumpok. Yo wekasin tuduh ikang sarwo jatmu, awiyo lali sira ngastiti sangyang paramo wisesa. Apaan sira tan hanedo, tan aparak lawan sira, tan parak tan pase apaan sira amit pinat. Kala sang katemuren kerta nugraha, nira sangyang ring madya pada loka,
pengajian ia kayang perlagi hari segareng rati tamunang anam bok kawi balik anam puhu sira cita nirmala mangerti ring sesananing Sang Hyang Dharma muah kawidiane Sang Hyang kabeh lah samangkana wiya sira worohing katu ike ring matuha nuah alpa ring mami. Artinya janganlah umat Dharma sampai melupakan daripada 6 tumpak yang kita laksanakan dalam kurun waktu setiap sanis cara. Makanya jatuhnya daripada tumpak ini selama 6 bulan berarti 6 kali kita melaksanakan daripada perayaan tumpak itu sendiri. Umat Dharma yang kami banggakan, muncul pertanyaan, siapa sih daripada Sang Hyang Pasupati itu? Sang Hyang Pasupati itu tiada lain adalah Sang Hyang Siwa, Ida Bathara Siwa. Dari konsep pemujaan daripada Bathara Siwa, maka setiap pemerajan mengaturkan yang pertama adalah tumpang putih kuning, yang kedua adalah terasibang, yang ketiga adalah daripada sirih. Yang ini diaturkan pada setiap pemerajan, dilengkapi dengan daksina. Yang kedua kepada Sang Hyang Pasupati. Sebelum mengaturkan kepada Sang Hyang Pasupati semua senjata yang ada, ini hendaknya dibersihkan dulu dengan menggunakan air cendana, dengan menggunakan daripada bungkaknya gading. Setelah itu kita mengaturkan upakara untuk daripada Sang Hyang Pasupati. Yang pertama ada disebut dengan sesayut Pasupati, yang kedua ada disebut dengan sesayut Kusumadewa, yang ketiga ada disebut dengan sesayut Jayeng Perang, yang dilengkapi dengan canang borat wangi, daksina. Kesemuanya ini diaturkan kepada Sang Hyang Pasupati. Dengan dasar ini maka kita memahami bahwasanya Sang Hyang Pasupati itu adalah mempertajam segala pikiran kita, sarwa landapin pikayun. Maka itulah kita mengasah kecerdasan kita dalam kehidupan kita ini, disimbolkan dengan berbagai senjata. Untuk apa? Supaya kehidupan kita ini bisa terarah. Kecerdasan dalam diri kita itu perlu kita asah. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua adalah kecerdasan spiritual, yang ketiga adalah kecerdasan emosional, yang keempat adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan ini yang kita asah ini otomatis dalam kehidupan kita ini akan menemukan yang disebut dengan kebahagiaan lahir batin. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengupacarai daripada semua senjata ini? Supaya senjata yang kita miliki tepat guna. Pisau yang kita miliki supaya bisa digunakan untuk fungsi pisau itu sendiri, tidak menusuk orang. Keris juga kita gunakan dengan baik. Maka dengan dasar ini kita akan mencapaikan suatu kebahagiaan tepat guna apa yang kita miliki. Yang berikutnya, terjadinya pergeseran yang terjadi sekarang ini pada tumpak landap dengan mengupacari mobil, dengan mengupacarai komputer. Semuanya itu adalah tidak salah. Cuma yang perlu kita tekankan adalah substansi inti. Jangan meninggalkan daripada intinya dengan menonjolkan daripada tambahan. Ini yang kita lihat dalam era kekinian ini. Tambahan ini yang kita tonjolkan, tetapi intinya kita hilangkan. Seperti kita memiliki keris, hampir dilupakan upacaranya. Seperti kita memiliki daripada pisau, kita lupakan daripada upacaranya. Tetapi kita lebih menonjolkan daripada upacara mobil. Maka secara etika inilah yang menjadi pergeseran. Hal semua itu tidak salah, tetapi secara etikanya ini perlu kita luruskan. Contoh, mengupacarai mobil, jangan sampai mobilnya itu berada di ulu. Kalau mobilnya berada di ulu, maka jawaban yang perlu kita jawab sama dengan ngotonin daripada manusia. Manusianya berada di ulu jadinya. Hal inilah yang perlu kita luruskan. Semestinya mobilnya adalah berada di hilir. Mobilnya berada di samping. Upakaranya berada di ulu. Makanya konsep daripada kita beragama itu maka uluning upakara, surya pina ke ulu.
ayaban pina ke otong, caru pina ke cokor. Inilah etika yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, setiap melaksanakan tumpok landap umat sedharma melaksanakan daripada sembahyang di depan mobil. Ini yang perlu kita luruskan. Upakaranya semua berada di pemerajan, mobilnya ada ayaban, tirta yang ada di pemerajan itu kita jalankan kepada semua yang ada yang kita upacarai. Apakah itu komputer, apakah itu mobil, sepeda motor, besi dan seterusnya. Itu baru kita perciki tirta, bukan mobil yang kita sembah. Kalau sampai mobil kita sembah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan tumpok kandang? Apakah kita harus menyembah di badan kucing? Nah, ini muncul pertanyaan hal seperti ini. Makanya momentum daripada tumpok landap ini, marilah kita memuja kekuatan Pasupati. Makanya puja Pasupati. Om Sangyang Pasupati. Ang Ong Mang Ye Nama Swaha. Om Brahma Asra Pasupati. Wisnu Asra Pasupati. Siwa Asra Pasupati. Om Ye Nama Swaha. Om Sangyang Surya Chandra tumurun maring Sangyang Saraswati. Tumurun maring Sangyang Gana Angawe Pasupati Mahasakti. Angawe Pasupati Mahasiti. Angawe Pasupati Mahasuci. Angawe Pangurip Mahasakti. Angawe Pangurip Mahasiti. Angawe Pangurip Mahasuci. Artinya bagaimana? Kekuatan Sangyang Pasupati yang pertama mau Pasupati. Yang kedua, menghidupkan. Untuk apa? Untuk menjadi suci, untuk menjadi sakti, untuk memiliki kesidian. Kesidian yang dimaksud adalah tepat sasaran. Sama dengan kita memiliki ilmu, gunakan ilmu itu dengan baik. Kita memiliki arta, gunakan arta itu dengan baik. Sadaneri kasadaning arta, sadaneri kasadaning kamo, sadaneri kasadaning dharma. Gunakanlah arta itu untuk berkembang. Gunakanlah arta itu untuk memenuhi keinginan yang positif. Gunakanlah arta itu untuk menjalankan dharma. Apa itu dharma? Swadharma kalawaning adalah para dharma. Umat sedharma yang kami banggakan, dengan momentum pelaksanaan daripada tumpok landap ini, era kekinian ini Hindu membuka diri untuk memfilter. Hindu tidak menyalahkan dengan cara yang berbeda, tetapi ingat, cara-cara ini harus kita laksanakan. Yang pertama dengan cara individual, yang kedua dengan cara kelompok, yang ketiga dengan cara bersama. Dengan momentum ini, otomatis apa yang menjadi tujuan daripada tumpok landap ini adalah landaping pikayun, mempertajam pemikiran kita, sehingga di era new normal ini, marilah kita akan bersama-sama untuk menguatkan jati diri kita, untuk melinggihkan Sangyang Pasupati kepada diri kita masing-masing, sehingga nantinya bisa menemukan daripada apa yang disebut dengan Eka Wastu Agunam Swaha. Kita menemukan kesucian yang baik sehingga kita menjadikan diri kita akan menjadi sempurna dalam hal ketajaman daripada tumpok landap itu sendiri. Umat sedharma yang kami banggakan, dengan dasar ini maka yang menjadi pokok poin pelaksanaan tumpok landap ini adalah pada zaman dulunya adalah bersumber kepada logam. Apa itu? Adalah keris. Kenapa keris? Makanya di Bali sering disebutkan, ayat disebut dengan keris kawitan. Ada keris dipakai kawitan. Kenapa? Karena keris itu memiliki daripada dua sisi, berusaha kelawaning perdana. Dan ujungnya daripada keris ini menemukan ketajaman. Makanya dalam suatu lontar dikatakan, manjing posire ring orang ke. Jangan sampai keris ini dibiarkan tanpa sarungnya, karena tanpa sarung akan membahayakan daripada kehidupan manusia. Umat sedharma yang kami banggakan, dengan dasar ini dapat kami tarik suatu kesimpulan. Pemaknaan daripada tumpok landap ini yang kedua, yang pertama adalah mempertajam pikiran. Yang kedua adalah bagaimana kita memfungsikan segala hal-hal yang bersifat senjata
supaya menjadi tepat guna. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pada tumpok landap ini kita bisa menemukan di era kekinian ini ya sesuai dengan etika pelaksanaan daripada tumpok landap. Jangan sampai pelaksananya membabi buta tanpa didasari dengan tatwa yang kami sampaikan tadi. Menyembah mobil, ya, dah itu menyembah daripada pisau, ya, semua upakara itu berada di Pemerajan, pemujaannya ada berada di Pemerajan, ya, semua tirta yang ada di Pemerajan itu dijalankan kepada ayaban yang ada di semua ada upakaranya. Inilah merupakan suatu etika yang perlu kita jalankan sehingga kedepannya ya Hindu siap membuka diri dalam era kekinian ini sehingga pelaksanaan tumpok landap ini menjadi suatu momentum yang luar biasa di kalangan kita umat beragama. Demikian hal-hal penting yang dapat kami sampaikan dalam momentum daripada tumpok landap ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai dharma agama sehingga nantinya menemukan suatu kebahagiaan. Om Brahma Pasupati, Om Vishnu Pasupati, Om Siwa Sampurnaya Namah Swaha, Om Santi, 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 Om.